Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wayu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Sobat, makanan tempe mungkin identik dengan makanan murah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tapi sobat pernah menyangka nggak kalau makanan tempe ternyata lumayan mahal loh jika dijual di luar negeri? Bahkan, usaha tempe yang dilakukan oleh salah satu pengusaha asal Indonesia berikut ini sukses menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Bagaimana kisahnya? Yuk simak info santai berikut ini. Di bawah kaki bukit di daerah Kyoto, Jepang, berdiri sebuah pabrik yang memproduksi tempe. Makanan satu ini mungkin biasa ditemui di Indonesia, namun di negeri Sakura, makanan berbahan kedelai ini tergolong langka karena tak banyak orang yang tahu cara memproduksinya. Pengusaha tempe yang berbisnis di Jepang tersebut bernama Rustono. Pria asal Grobogan, Jawa Tengah tersebut memulai bisnisnya dari sebuah pabrik kecil yang terbuat dari tumpukan kontainer bekas di Kyoto. Perjalanan Rustono hingga berhasil menjadi pengusaha sukses tentu tak mudah dan banyak menerima penolakan. Dirinya memulai bisnisnya secara kecil-kecilan sejak 20 tahun lalu. Membuat tempe di Jepang tentu tidak mudah karena iklim di Jepang sangat berbeda dengan di Indonesia. Selain itu, kondisi Jepang yang memiliki 4 musim tentu menjadi tantangan tersendiri dalam memproduksi tempe. Makanan berbahan kedelai memang banyak ditemui di Jepang, namun makanan yang diolah menjadi produk tempe tentu aneh menurut masyarakat Jepang. Sebab itulah, Rustono kerap mengalami penolakan saat memasarkan produknya. Tahun-tahun awal memulai usaha menjadi masa-masa yang sulit baginya. Usaha tempenya kurang diminati di pasaran dan tak kunjung menghasilkan keuntungan. Rustono yang menikah dengan seorang wanita asli Jepang dan dikaruniai 2 orang anak pun masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dirinya bahkan sempat bekerja serabutan menjadi karyawan kafe, bekerja di pengelolaan sayuran, hingga menjadi tukang potong rumput dan pengaspal jalan sembari menekuni usaha tempenya. Memasuki tahun ke-8, usaha tempe Rustono tak kunjung menghasilkan keuntungan. Anehnya, Rustono justru berpikir untuk meluaskan tempat usahanya dengan memasang atap dan balok. Pada bulan Desember 2005, hujan salju lebat mengguyur Jepang. Rustono dengan penuh semangat tetap bekerja memproduksi tempenya meskipun di tengah hujan salju. Ternyata ada seorang wartawan Jepang yang memperhatikan Rustono. Wartawan tersebut penasaran kenapa Rustono tetap dengan penuh semangat bekerja sementara di luar sana sedang hujan salju sangat lebat. Wartawan tersebut pun tertarik dan mewawancarainya hingga 2 kali. Momen tersebut yang menjadi titik balik usaha Rustono. Meskipun artikel yang dimuat oleh media Jepang tersebut lebih banyak membahas mengenai semangat Rustono dibandingkan ulasan produk tempenya, namun pemberitaan di media tersebut menyebabkan banyak orang yang penasaran dan kemudian memesan tempenya. Berkat keuletan dan kerja kerasnya, Rustono kini berhasil membangun 2 pabrik tempe di Jepang. Tiap 5 hari, pabrik tempe milik Rustono berhasil memproduksi sekitar 10.000 bungkus tempe dan dikirim lebih dari 1.000 titik di seluruh Jepang. Konsumen tempe berlabel Rustono Tempe tersebut beragam, mulai dari restoran, usaha catering, toko-toko Asia, sekolah, maskapai penerbangan, dan lainnya. Tempe produksi Rustono juga dimanfaatkan sebagai obat pelipur rindu bagi para WNI yang tinggal di Jepang. Sebab tempe buatan Rustono memiliki rasa yang sangat mirip dengan tempe buatan Indonesia. Harga tempe di negeri Sakura jauh lebih mahal jika dibandingkan harga tempe di Indonesia. Terpotong, harga tempe di sana dipatok sekitar 250 yen atau jika dirupiahkan sekitar Rp29.000. Wow, sungguh fantastis ya sobat. Selain dipasarkan di Jepang, tempe produksi Rustono ini juga diekspor ke sejumlah negara seperti Korea, Meksiko, Polandia, hingga Prancis. Keberhasilan Rustono berbisnis tempe di Jepang ini kemudian menarik perhatian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Ahmadi. Pada bulan Juni 2021 lalu, Dubes mengunjungi pabrik tempe milik Rustono dan berjanji akan membantu mengenjarkan promosi tempe di Jepang. Diharapkan ke depan masyarakat Jepang lebih mengenal tempe dan menjadikannya sebagai makanan favorit. Sementara itu, 12.000 km jauhnya dari Jepang juga ada pengusaha tempe yang sukses berbisnis makanan rakyat Indonesia tersebut. Pengusaha tersebut mengaku terinspirasi dari usaha tempe Rustono di Jepang. Menariknya,
Pengusaha tempe tersebut bukanlah orang Indonesia, melainkan orang asli Meksiko bernama Luisa Velez. Perempuan muda yang tinggal di ibu kota Meksiko City tersebut jatuh cinta terhadap makanan tempe usai kunjungannya ke Yogyakarta saat mengikuti program Dharma Siswa Beasiswa dari Kementerian Luar Negeri. Luisa sendiri saat ini adalah seorang sarjana nutrisi yang sudah memproduksi tempe sejak 15 tahun lalu. Tempe tersebut banyak dipasarkan di negaranya. Menariknya, Luisa menuliskan tulisan berbahasa Spanyol pada kemasan tempenya yang artinya hadiah Indonesia untuk dunia. Menurutnya, ungkapan ini tiba-tiba terbesit di pikirannya. Luisa mengaku bangga dan merasa terhormat karena bisa menyebarluaskan makanan asli Indonesia yang kaya manfaat dan nutrisi ini. Dirinya mengaku belajar membuat tempe dari Rustono. Luisa menganggap Rustono sebagai inspirator sekaligus mentor dan mitra bisnis terbaiknya. Itu tadi sobat, profil dari pengusaha tempe asal Indonesia bernama Rustono yang sukses berbisnis tempe di Jepang. Tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, Rustono juga banyak menginspirasi orang lain untuk selalu semangat berwirausaha. Jadi, sobat di rumah jangan meremehkan tempe ya. Mungkin di sekitar kita tempe hanyalah makanan biasa dan tak terlalu istimewa. Tapi tempe jika diproduksi dengan baik dan dipasarkan dengan menarik, rupanya harganya bisa menjelit mahal. Apalagi jika berhasil menembus pasar luar negeri. Tapi yang paling penting adalah kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat dalam tempe ternyata sangat kaya dan bagus bagi tubuh kita loh sobat. So, jangan lupa makan tempe ya. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.